Hai student, selamat jumpa lagi dengan Pak Iful. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah manajemen proyek. Topik kali ini adalah tentang proyek. Nanti akan dibahas proses perkembangan proyek, yang merupakan video bagian kedua. Baik, berikutnya, mari kita lihat proses perkembangan proyek jika ditinjau dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Proyek konstruksi, jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu terdiri dari pertama, pemilik atau disebut juga dengan pengguna jasa, dan yang kedua, penyedia jasa. Jadi, suatu proyek itu pasti ada pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, penyedia jasa di sini bisa berlaku sebagai konsultan perencana, bisa juga sebagai pelaksana atau sering disebut dengan kontraktor, bisa juga ada penyedia jasa yang bertindak sebagai konsultan pengawas. Inilah para pihak yang terlibat di dalam suatu proyek. Pada penjelasan kali ini, lebih difokuskan pada proyek pemerintahan atau proyek yang didanai dari uang negara. Baik, kita mulai dari peran pengguna jasa atau pemilik. Pada awalnya, sebelum terlaksana suatu proyek konstruksi, maka tentunya pemilik mempunyai gagasan atau ide dan kebutuhan. Mengapa proyek tersebut akan dilaksanakan? Kemudian, langkah selanjutnya, pemilik pasti akan menentukan lokasi letak dari proyek tersebut akan dilaksanakan. Berikutnya, pemilik tentunya akan menunjuk pihak penyedia jasa yang akan melaksanakan atau membuat perencanaan dari proyek yang digagas tersebut. Proses pemilihan dari penyedia jasa yang merencanakan atau disebut juga dengan konsultan perencana melalui proses pengadaan jasa konsultansi dinamakan proses seleksi. Jadi, proses pengadaan untuk jasa konsultansi dinamakan dengan seleksi. Dalam hal ini, seleksi yang akan dilaksanakan adalah untuk memilih konsultan perencana yang merencanakan dari proyek yang sudah digagas tersebut. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemilik atau pengguna jasa sebagai dasar ketentuan di dalam proses pengadaan jasa konsultansi. Yang pertama, pengguna jasa harus menyiapkan atau menyusun KAK atau kerangka acuan kerja, atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris disebut dengan TOR, Term of Reference. Yang kedua, pemilik juga harus menyiapkan HPS atau harga perkiraan sendiri. Kemudian, pengguna jasa juga harus membuat atau menyusun dokumen seleksi sebagai acuan yang berisi tentang ketentuan mengenai proses pengadaan jasa konsultansi yang akan dilaksanakan nanti. Misalnya tentang persyaratan dari penyedia jasa yang bisa mengikuti, kemudian tentang evaluasinya, dan lain sebagainya. KAK yang telah dibuat oleh pengguna jasa tadi adalah merupakan bagian dari dokumen seleksi yang disusun oleh pengguna jasa. Baik, saya tuliskan apa saja yang harus disiapkan oleh pengguna jasa sebelum melaksanakan proses pengadaan untuk memilih konsultan perencana.
Yang pertama, pengguna jasa harus menyiapkan KAK atau kerangka acuan kerja, atau bisa juga disebut dengan TOR, Term of Reference. Nah, di dalam KAK ini nanti akan disebutkan mengenai ruang lingkup pekerjaan, tujuan dari proyek, kemudian persyaratan tenaga ahli yang dibutuhkan, kemudian peraturan-peraturan apa saja yang digunakan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengguna jasa juga harus menyiapkan harga perkiraan sendiri atau HPS. HPS untuk pengadaan jasa konsultansi secara garis besar terdiri dari dua komponen, yaitu mengenai biaya personil dan biaya non-personil. Biaya personil digunakan untuk memperkirakan biaya dari tenaga-tenaga ahli, tenaga terampil, dan personil lain yang diperlukan di dalam jasa konsultansi. Biaya non-personil diperlukan untuk memperkirakan biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan personil. Misalnya, biaya untuk sewa kantor bagi konsultan dari luar daerah, biaya transportasi, biaya untuk melaksanakan tes-tes yang diperlukan, biaya laporan, biaya komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, pengguna jasa membuat HPS secara terperinci yang dapat dipertanggungjawabkan, namun HPS ini tidak untuk diumumkan atau diketahui oleh para peserta seleksi. Yang diumumkan hanyalah nilai total dari HPS agar para peserta seleksi mengetahui berapa anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan konsultansi. Dalam hal ini adalah konsultan perencana atau pekerjaan perencanaan. Yang ketiga, pemilik juga harus menyiapkan dokumen seleksi. Dokumen seleksi ini sebagai acuan ketentuan yang memuat ketentuan tentang pengadaan yang akan dilaksanakan atau seleksi yang akan dilaksanakan, yaitu mengenai persyaratan-persyaratan dari penyedia jasa, kemudian tata cara evaluasi, kemudian ketentuan mengenai penawaran yang disampaikan oleh penyedia jasa, dan lain sebagainya. KAK atau TOR ini merupakan lampiran dari dokumen seleksi yang disusun oleh pengguna jasa. Nah, 3 dokumen tersebut digunakan untuk persiapan proses pengadaan jasa konsultansi yang disebut dengan proses seleksi. Semua kegiatan yang dilakukan oleh pengguna jasa tadi atau pemilik dilakukan pada tahap perencanaan atau planning. Bisa juga pada saat sebelum dilakukan perencanaan, dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan. Studi kelayakan bisa dilakukan sendiri oleh pemilik apabila memang sudah ada ahli yang bisa melakukan studi kelayakan,
atau bisa juga dilakukan oleh konsultan perencana atau pihak lain, bahkan pihak lain, konsultan. Manfaat dari studi kelayakan ini adalah untuk menentukan apakah gagasan dari pemilik untuk mewujudkan proyek tersebut visible atau layak. Apabila kesimpulan dari hasil studi kelayakan menyatakan bahwa gagasan tersebut dinyatakan layak, maka tentunya proses selanjutnya akan dilaksanakan, yaitu perencanaan terus dilaksanakan sampai dengan pelaksanaannya. Apabila gagasan dari pemilik tersebut dinyatakan tidak layak dari berbagai pertimbangan, dari berbagai aspek, maka seharusnya proyek tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, atau bisa dilanjutkan dengan beberapa langkah selanjutnya melalui analisis sehingga proyek dinyatakan menjadi layak. Baik, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, dalam hal ini adalah konsultan perencana. Konsultan perencana melaksanakan kegiatannya pada tahap rancang bangun dan perekayasaan. Atau kalau kita bisa menyingkat, yaitu tahap perancangan atau designing. Kalau pemilik tadi melaksanakan kegiatannya pada tahap perencanaan atau planning, kalau konsultan perencana melaksanakan kegiatannya pada tahap rancang bangun dan perekayasaan atau designing. Saya hanya akan menjelaskan beberapa hal pokok yang merupakan kegiatan yang penting-penting dari konsultan perencana. Adapun kegiatan lain bisa saja dilakukan atau mungkin tidak terlalu fokus dilakukan oleh konsultan perencana, seperti appraisal biaya, kemudian pendanaan, kemudian analisa perekayasaan. Bisa jadi konsultan perencana langsung menuju ke konsep dan kriteria perencanaannya, yaitu menggali kebutuhan dan gagasan dari pemilik, kemudian merencanakan kriteria perencanaannya, kemudian membuat pradesainnya, atau bisa juga langsung ke langkah-langkah selanjutnya. Hal-hal yang wajib dilakukan oleh konsultan perencana adalah yang pertama, melakukan perhitungan dari proyek yang akan dilaksanakan. Kita ambil contoh misalnya proyek gedung. Konsultan perencana harus membuat perhitungan-perhitungan seperti analisis struktur. Tentunya harus didahului dari data-data yang harus disiapkan terlebih dahulu. Misalnya seperti data tanah, kemudian data-data pengukuran lokasi, kemudian data-data kebutuhan dari pemilik. Hasil dari perhitungan konsultan perencana ini dinamakan dengan nota desain. Nota desain mirip sekali dengan jika Anda mengerjakan tugas studio perancangan, yaitu mulai dari pembuatan denahnya, kemudian pembebanan, merencanakan bebannya, kemudian analisis strukturnya, sampai ketemu gaya-gaya dan reaksi-reaksinya, dan mendesain komponen-komponen strukturnya. Semuanya itu dituangkan di dalam nota desain. Selanjutnya, konsultan perencana harus merencanakan metode dan rancangan pelaksanaan yang sesuai untuk proyek yang direncanakan. Selain itu, konsultan perencana juga diwajibkan untuk membuat perencanaan
keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, atau disebut dengan K3L. Perencanaan K3L ini sudah diwajibkan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jadi, salah apabila konsultan perencana tidak membuat perencanaan K3L dari hasil perencanaannya. Berikutnya, dari hasil nota desain tadi, tentunya dibuat gambar-gambar perencanaan dan gambar-gambar detailnya, atau disebut dengan Detail Engineering Design, DED, gambar DED. Setelah ada gambar DED, perencana juga harus menyusun spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan nanti. Seperti mutu beton yang harus dicapai, mutu baja, spesifikasi dari pekerjaan lantai, jenis keramik, ukurannya, warna, kemudian jenis catnya, pekerjaan dindingnya, pasangan bata atau dari bata ringan, pekerjaan atap, jenis atap, dan sebagainya. Termasuk juga perencana harus menjelaskan metode dari pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang direncanakannya. Metode dan spesifikasi teknis ini dituangkan di dalam dokumen yang namanya Rencana Kerja dan Syarat-syarat atau RKS. Seyogianya, perencana juga membuat perencanaan mengenai jadwal waktu pelaksanaan sehingga pemilik mempunyai gambaran berapa lama kira-kira waktu pelaksanaan yang diperlukan oleh kontraktor nanti. Jika dari awal sudah diketahui jangka waktu pelaksanaan, maka pemilik bisa memprediksi atau memperkirakan kapan dia harus melakukan proses pengadaan sehingga pada saat pelaksanaan nanti proyek bisa selesai dengan tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan atau molor seperti yang sering terjadi pada saat ini di kebanyakan proyek. Berikutnya, berdasarkan gambar perencanaan DED dan RKS yang sudah disusun oleh perencana, maka perencana dapat menyusun RAB atau Rencana Anggaran Biaya yang dinamakan dengan Engineer Estimate atau EE. Kalau saya rangkum dari penjelasan tadi, apa saja produk dari konsultan perencana pada tahap rancang bangun dan perekayasaan adalah sebagai berikut. Produk dari konsultan perencana yaitu yang pertama, konsultan perencana tentunya setelah melaksanakan beberapa tes pengujian seperti pemeriksaan tanah, sondir, pengukuran, harus membuat nota desain. Nota desain ini berisi tentang perhitungan-perhitungan atau analisis sehingga hasil perencanaannya nanti dapat dipertanggungjawabkan. Dari hasil nota desain tersebut, maka konsultan perencana membuat gambar perencanaan. Dan gambar-gambar detailnya atau DED. Detail Engineering Design. Yang ketiga, konsultan perencana harus menyusun spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan yang dituangkan di dalam dokumen namanya
rencana kerja, dan syarat-syarat, atau disingkat dengan RKS. Yang keempat, dari gambar-gambar perencanaan dan DID serta RKS yang sudah disusun, maka konsultan perencana harus menyusun rencana anggaran biaya atau RAB konsultan, atau yang disebut dengan istilah engineer estimate atau EE. Nah, pada umumnya pemahaman kebanyakan orang pada waktu-waktu yang lalu, 4 dokumen inilah yang dihasilkan oleh konsultan perencana. Namun, dengan berkembangnya kondisi sekarang dan telah disahkannya Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, masih ada lagi kewajiban dari konsultan perencana, yaitu penyusunan rencana K3L atau keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan. Nah, inilah yang merupakan kewajiban dari konsultan perencana yang dituangkan dalam produk perencanaan. Namun, masih ada satu hal yang sering dilupakan oleh konsultan perencana, yaitu konsultan perencana juga menyiapkan penjadwalan. Penjadwalan ini sangat berguna bagi pemilik di dalam menyiapkan proses-proses yang perlu disiapkan sebelum memilih pelaksana atau kontraktor. Kenapa? Karena dengan proses-proses tersebut, antara lain penyusunan dokumen, kemudian pelaksanaan proses pengadaannya, kemudian persiapan kontrak sampai dengan pelaksanaan, memerlukan sejumlah waktu yang harus dipertimbangkan agar tidak memotong masa pelaksanaan. Apabila masa pelaksanaan sudah diketahui perkiraan jangka waktunya, maka diharapkan dengan acuan dari penjadwalan dari konsultan perencana ini, nanti akan diketahui kapan harus sudah dilaksanakan proses pengadaan, kapan waktu yang bisa disediakan untuk saat pelaksanaan, sehingga proyek dapat selesai tepat waktu dan tidak terjadi keterlambatan. Inilah hal-hal yang sering dilupakan atau tidak dibuat oleh konsultan perencana. Demikian tadi penjelasan mengenai peran konsultan perencana di dalam tahap rancang bangun dan perekayasaan. Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan fisik, tentunya kembali lagi ke pengguna jasa. Pengguna jasa akan memilih pihak yang akan melaksanakan proyek. Proses pemilihan harus juga melalui proses pengadaan. Ada 2 macam proses pengadaan, yaitu proses pengadaan untuk memilih pelaksana pekerjaan konstruksi yang dinamakan dengan proses pelelangan, dan proses pengadaan untuk memilih penyedia jasa konsultansi yang dinamakan dengan proses seleksi. Seperti sebelumnya, yaitu sebelum pelaksanaan seleksi untuk pengadaan jasa konsultansi perencana, maka pengguna jasa juga harus menyiapkan beberapa dokumen yang diperlukan. Karena di sini ada 2 macam proses pengadaan, maka yang pertama, untuk proses pengadaan jasa konsultansi, dalam hal ini konsultan pengawas, yang dinamakan seleksi, proses seleksi, pemilik harus menyiapkan seperti tadi juga. Yang pertama adalah KAK atau kerangka acuan kerja,
atau disebut juga dengan TOR, Term of Reference. Kemudian, pemilik juga harus menyiapkan atau menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS. Sama dengan tadi juga, komponen HPS ada biaya personil dan biaya non-personil. Dan juga menyiapkan dokumen seleksi sebagai dasar atau dokumen yang mencantumkan ketentuan tentang persyaratan dari penyedia jasa konsultansi, dalam hal ini konsultan pengawas, kemudian tata cara evaluasi, dan persyaratan penawaran. Yang kedua, untuk proses pengadaan penyedia jasa pekerjaan konstruksi atau pelaksana atau kontraktor, pemilik harus menyiapkan juga dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini KAK tidak diperlukan, karena KAK hanya diperlukan untuk persiapan pengadaan jasa konsultansi atau seleksi. Jadi, yang harus disiapkan oleh pemilik adalah yang pertama, HPS untuk pekerjaan konstruksi, atau yang disebut dengan Owner Estimate atau OE. Nah, pada umumnya, Owner Estimate ini disusun berdasarkan atas RAB yang sudah dibuat oleh konsultan perencana atau EE. Memang tidak harus sama persis dengan EE. Pemilik bisa merevisi EE yang sudah dibuat oleh konsultan perencana, dan nilai HPS atau OE tidak harus sama dengan EE. Nilai HPS yang disusun oleh pemilik pada umumnya lebih rendah dibanding dengan nilai RAB dari konsultan perencana. Namun tidak harus demikian. Apabila memang dari data yang didapatkan menunjukkan bahwa perhitungan menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan EE yang dihitung oleh konsultan perencana, bisa saja HPS yang disusun oleh pemilik menghasilkan nilai yang lebih tinggi dibanding dengan EE. Kemudian, pemilik juga harus menyiapkan dokumen pelelangan atau dokumen lelang sebagai dasar yang mencantumkan ketentuan-ketentuan tentang persyaratan dari penyedia jasa pekerjaan konstruksi, kemudian tata cara evaluasi, dan tata cara penawaran pada proses pelelangan. Di dalam dokumen pelelangan ini nanti akan disertakan juga gambar-gambar perencanaan dan DED, kemudian RKS yang sudah dibuat oleh konsultan perencana. HPS tidak perlu diumumkan pada saat proses pengadaan, namun nilai total HPS harus diberitahukan atau diumumkan sebelum proses pengadaan atau pada saat proses pengadaan. Jadi, apabila dirangkum, apa saja hal-hal yang harus dilakukan oleh pemilik pada saat tahap rancang bangun dan perekayasaan, yaitu persiapan pemilik atau pengguna jasa sebelum memilih penyedia jasa untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pelaksanaan fisik. Ada dua macam proses pengadaan untuk pemilihan penyedia jasa. Ada tahap pelaksanaan fisik, yaitu namanya proses pelelangan. Untuk pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi atau kontraktor atau pelaksana. Dan yang kedua, proses seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi atau konsultan pengawas. Pada proses pelelangan, pengguna jasa harus menyiapkan 1. HPS, harga perkiraan sendiri atau Owner Estimate atau OE. Ini pada umumnya disusun berdasarkan EE. Yang kedua, dokumen pelelangan. Di dalamnya ada RKS dan gambar-gambar perencanaan.
dan DED yang sudah dibuat oleh konsultan perencana. Kemudian, pada proses seleksi, pengguna jasa harus menyiapkan seperti halnya pada proses seleksi untuk konsultan perencana. Ini pada saat tahap rancang bangun dan perekayasaan untuk menuju ke tahap pelaksanaan fisik. Untuk memilih konsultan pengawas, pengguna jasa menyiapkan KAK atau TOT seperti halnya tahap sebelumnya. Dan yang kedua, HPS untuk pemilihan konsultan pengawas. Dan yang ketiga, pengguna jasa harus menyiapkan dokumen seleksi. Nah, demikianlah peran dari pengguna jasa dan penyedia jasa, dalam hal ini konsultan perencana, pada tahap rancang bangun dan perekayasaan. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap pelaksanaan fisik. Setelah proses pengadaan jasa konsultansi atau proses seleksi untuk memilih konsultan pengawas dan pengadaan pekerjaan konstruksi atau proses pelelangan untuk memilih kontraktor selesai dilaksanakan, maka pihak yang berperan banyak pada saat tahap pelaksanaan fisik adalah tentunya dua penyedia jasa tersebut, yaitu pelaksana atau kontraktor dan konsultan pengawas. Baik, kita mulai dulu dari peran pelaksana atau kontraktor. Pada awalnya, kontraktor akan melakukan mobilisasi peralatan, material, tenaga kerja untuk memulai pelaksanaan pekerjaan. Kemudian juga menyiapkan lapangan, pembersihan lahan, pemagaran, dan sebagainya. Berikutnya, kontraktor akan mendatangkan material-material dan barang-barang, atau dikenal dengan pengadaan barang, dan implementasi dari pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaannya. Proses ini berlangsung terus selama masa pelaksanaan kontrak. Setelah pekerjaan selesai, maka kontraktor tentunya akan menyerahkan hasil pekerjaannya kepada pengguna jasa. Proses serah terima pada saat pekerjaan selesai atau pekerjaan 100% dilaksanakan disebut dengan serah terima pertama atau disebut dengan provisional handover, PHO. Jadi, serah terima pertama atau provisional handover atau PHO dilakukan antara kontraktor dengan pengguna jasa pada saat pekerjaan sudah selesai 100%. Kemudian, apakah peran dari konsultan pengawas? Tentunya secara garis besar, konsultan pengawas akan mengawal jalannya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor. Konsultan perencana harus mempunyai pedoman dalam pengawasan pekerjaan. Apa saja yang harus dimiliki atau pedoman yang harus dimiliki oleh konsultan pengawas dalam mengawasi pekerjaan? Yang pertama, konsultan pengawas harus mempunyai gambar kerja atau shop drawing. Shop drawing ini dibuat oleh kontraktor berdasarkan gambar-gambar perencanaan dan DED hasil dari perencanaan, kemudian melihat kondisi lapangan dan kebutuhan dari pemilik, maka dibuatlah shop drawing sebagai pedoman untuk pelaksanaan pekerjaan. Jadi, pengawas tinggal mencocokkan atau memeriksa hasil pekerjaan dengan gambar kerja yang telah dibuat. Selain itu, pengawas juga harus berpegangan pada RKS hasil dari konsultan perencana untuk memastikan bahwa spesifikasi teknis pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor memenuhi persyaratan seperti yang telah dicantumkan di dalam RKS.
Berikutnya, pengawas juga harus memegang jadwal yang dibuat oleh kontraktor pada saat proses pengadaan atau pelelangan. Jadwal ini sebagai dasar untuk menyatakan apakah pelaksanaan pekerjaan bisa sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, ataukah terlambat, ataukah lebih cepat. Tentunya, pada saat ini, pengawas juga harus berpedoman juga pada dokumen-dokumen K3L yang telah dibuat oleh konsultan perencana dan pelaksana. Pada saat pelaksanaan berlangsung, konsultan pengawas harus membuat laporan-laporan. Pada prinsipnya ada 3 macam laporan, yaitu pertama laporan harian, kemudian laporan mingguan, laporan bulanan, dan terakhir 1 kali laporan akhir. Laporan harian berisi tentang kondisi lapangan tiap hari, misalkan cuaca, tenaga kerjanya, kemudian material-material yang datang, pemeriksaan material, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan tiap hari. Kemudian kalau laporan mingguan berisi tentang rekapitulasi dari laporan harian, ditambah dengan pencapaian progres pekerjaan yang telah dilaksanakan selama seminggu oleh kontraktor pelaksana. Sedangkan laporan bulanan merupakan rekapitulasi dari laporan mingguan. Laporan akhir merupakan resume dari seluruh kondisi pelaksanaan pekerjaan selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan oleh kontraktor. Demikian proses pelaksanaan berlangsung sehingga ada sinergi antara pelaksana dengan konsultan pengawas. Konsultan pengawas dan pelaksana selama pelaksanaan pekerjaan tentunya melakukan rapat koordinasi atau disebut dengan set meeting dengan pengguna jasa secara berkala. Jika pekerjaan sudah selesai, kontraktor pelaksana dapat mengajukan permintaan untuk dilakukan pemeriksaan bersama. Pemeriksaan ini biasanya disebut dengan checklist pekerjaan untuk melihat hasil pekerjaan dari pelaksana. Apakah memang benar-benar sudah selesai, masih belum selesai, atau terdapat kekurangan-kekurangan kecil yang bisa disempurnakan pada saat pemeliharaan nanti. Atas dasar hasil pemeriksaan inilah atau checklist inilah serah terima pertama atau PHO dibuat dan disetujui oleh pengguna jasa. Apabila memang ternyata hasil dari pekerjaan belum disetujui oleh konsultan pengawas dan belum dinyatakan selesai, maka tentunya pengguna jasa tidak dapat melakukan serah terima pertama. Serah terima pertama dinyatakan dengan berita acara serah terima pertama. Apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan sedikit dalam hal kualitas misalnya, bukan dalam hal kuantitas, maka pada umumnya serah terima pertama dapat dilakukan dengan catatan bahwa kekurangan-kekurangan kecil yang terdapat atau yang ditemukan pada saat pemeriksaan itu akan diperbaiki dan dilakukan penyempurnaannya pada saat masa pemeliharaan. Saya ringkas penjelasan tadi, dimulai dari peran dari konsultan pengawas, yaitu dasar pengawasan atau pedoman pengawas dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan. Yang pertama adalah gambar-gambar perencanaan dan DED. Kemudian gambar kerja atau shop drawing yang dibuat oleh kontraktor. Yang ketiga RKS, hasil dari perencanaan. Yang keempat penjadwalan dari kontraktor. Tentunya pada saat ini ditambah dengan dokumen K3L.
Nah, inilah pegangan bagi konsultan pengawas dalam melaksanakan pengawasan di proyek. Kemudian, apa yang dihasilkan oleh konsultan pengawas? Konsultan pengawas membuat laporan-laporan pekerjaan. Yaitu laporan harian yang berisi antara lain pekerjaan yang dilaksanakan tiap hari, kondisi cuaca, jumlah tenaga kerja, dan material yang didatangkan. Diperiksa semua, apakah bisa diterima atau ditolak. Berikutnya, laporan mingguan. Ini berisi rekapitulasi laporan harian dan perhitungan atau pencapaian progres pelaksanaan pekerjaan dalam 1 minggu. Berikutnya, laporan bulanan yang berisi rekapitulasi dari laporan mingguan. Yang terakhir adalah laporan akhir yang melaporkan pelaksanaan pekerjaan selama masa pelaksanaan. Kemudian, setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, sebelum serah terima, maka konsultan pengawas bersama dengan kontraktor melakukan pemeriksaan bersama hasil pekerjaan atau yang dikenal dengan istilah checklist pekerjaan. Ini pada saat 100% pekerjaan selesai. Hasil checklist bisa berupa penolakan atau pernyataan belum selesai, bisa juga menyatakan pekerjaan sudah selesai 100%, bisa juga pekerjaan secara kuantitatif selesai, ada catatan mengenai kekurangan kecil yang akan diselesaikan oleh pelaksana pada saat masa pemeliharaan. Atas dasar hasil checklist inilah kemudian dilakukan jika checklist menyatakan pekerjaan selesai 100% atau ada kekurangan kecil secara kualitatif, maka kontraktor dan pemilik melakukan ST1, serah terima 1. ST1 ini, serah terima 1, dikenal dengan nama Provisional Handover atau disingkat dengan PHO. ST1 dituangkan dalam berita acara serah terima pertama yang ditandatangani oleh kontraktor dan pemilik. Demikian tadi peran dari kontraktor dan konsultan pengawas pada tahap pelaksanaan fisik sampai pekerjaan selesai 100% dan dilakukan serah terima pertama atau PHO. Setelah itu, kontraktor belum lepas tanggung jawab karena masih ada masa pemeliharaan. Masa pemeliharaan untuk bangunan permanen sesuai dengan peraturan adalah selama 6 bulan. Sedangkan untuk bangunan non-permanen, masa pemeliharaan adalah selama 3 bulan. Nah, selama masa pemeliharaan itulah kontraktor harus melaksanakan kewajibannya, yaitu
memperbaiki kekurangan pekerjaan secara kualitatif yang dituangkan dalam hasil checklist pekerjaan pada saat sebelum serah terima pertama tadi, atau jika ada kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada masa pemeliharaan atau kerusakan-kerusakan kecil pada masa pemeliharaan. Jadi semua tanggung jawab masih diterima oleh kontraktor. Kontraktor berkewajiban untuk memperbaiki semua pekerjaan tadi selama masa pemeliharaan. Jika masa pemeliharaan ini sudah selesai berakhir selama 6 bulan untuk bangunan permanen atau 3 bulan untuk bangunan non permanen, maka kontraktor dapat mengajukan untuk dilakukan pemeriksaan bersama lagi oleh kontraktor dan konsultan pengawas yang dinamakan checklist pekerjaan lagi, pemeriksaan bersama untuk persiapan serah terima kedua atau ST2. Serah terima kedua ini dinamakan dengan final handover atau FHO. Jika dari hasil checklist pekerjaan sebelum ST2 ini masih ditemukan kekurangan pekerjaan secara kualitatif maupun kuantitatif, maka tentunya belum bisa dilakukan serah terima kedua antara kontraktor dengan pengguna jasa. Nah, setelah hasil pemeriksaan bersama dinyatakan pekerjaan bisa diterima seluruhnya dan tidak ada kekurangan, maka bisa dilakukan serah terima kedua atau final handover atau FHO antara pelaksana kontraktor dengan pengguna jasa yang dituangkan dengan berita acara ST2. Pada masa setelah ST1 ini, pengguna jasa sudah boleh menggunakan atau mengoperasikan bangunan apabila memang sudah selesai sepenuhnya, yang dinamakan dengan tes operasional dan pemeliharaan. Nah, tahap operasional dan pemeliharaan ini dinamakan dengan tahap operasi dan pemeliharaan. Baik, saya buat rangkumannya. Jadi setelah selesai ST1, masuk ke masa pemeliharaan. Untuk bangunan permanen adalah selama 6 bulan. Untuk bangunan non-permanen selama 3 bulan. Nah, setelah selesai masa pemeliharaan dan kontraktor melaksanakan kewajibannya memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ditemukan pada saat ST1 atau terjadinya kekurangan pada masa pemeliharaan sudah diperbaiki semua oleh kontraktor, maka kontraktor mengajukan ST2 yang dikenal dengan istilah final handover atau FHO. Sebelum dilakukan ST2 tentunya dilakukan lagi pemeriksaan atau checklist yang dilakukan oleh kontraktor dan konsultan pengawas. Setelah dinyatakan semuanya memenuhi dan bisa dilakukan ST2, maka selesailah kewajiban dan tanggung jawab kontraktor. Demikian penjelasan saya tentang proses perkembangan proyek, terutama di lingkungan pemerintahan. Apabila kita amati, mulai dari awal tadi ada tahap perencanaan yang dilakukan oleh pengguna jasa, kemudian tahap rancang bangun dan perekayasaan yang fokusnya dilaksanakan oleh konsultan perencana dan pengguna jasa pada saat menjelang dilakukan proses pengadaan, serta tahap pelaksanaan fisik yang terutama dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas. Maka 3 tahap ini, tahap perencanaan, tahap rancang bangun dan perekayasaan, serta tahap pelaksanaan fisik ini adalah lingkup dari manajemen proyek yang sedang kita pelajari saat ini. Sedangkan tahap operasi dan pemeliharaan termasuk dalam lingkup manajemen operasional yang di luar dari lingkup manajemen proyek. Demikian penjelasan saya untuk mata kuliah manajemen proyek dengan topik tentang proyek.
Selamat belajar.